Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi yang ingin menelusuri Museum Wisma Karya. Ayo kita. Sejarah apa saja yang ada di Wisma, Bang? Nah, sesuai dengan tadi gitu ya, bahwa ini tinggalan Belanda dan ini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang sejarah yang ada di sini gitu ya. Jadi antaranya tentang tinggalan pada masa perkebunan gitu ya, perusahaan PNTLM tadi yang dipimpin oleh Peter William Hopland gitu ya. Nah, ini orang Belanda yang mendirikan gedung Society ini gitu ya. Jadi pada masa itu pada masa perkebunan gitu ya, jadi perusahaan PNTLM mendirikan bangunan ini ya maksudnya tadi itu untuk bersosialisasi untuk karyawan PNTLM gitu ya. Sementara orang-orang pribumi pada saat itu tidak boleh masuk ke wilayah ini, area ini gitu ya. Jadi diperuntukkan hanya khusus orang-orang PNTLM dan karyawan yang warga negara Indonesia yang menjadi karyawan. Alasan dibuatnya tempat ini untuk apa? Nah, ini sebagai ini ya untuk satu ya tadi itu untuk sterilisasi gitu ya. Kemudian di dalam bangunannya itu ada beberapa fungsi gitu ya. Salah satunya yaitu untuk pertunjukan gitu ya, yang diantaranya ada dansa gitu, ada ruangan yang dulu aula ini yang sekarang jadi museum. Kemudian ada juga ruangan lain yang dijadikan tempat biliar gitu ya. Kemudian ada juga untuk bowling yang bagian belakang. Nah, itu merupakan salah satu fungsi-fungsi dari gedung ini gitu ya. Selain untuk pertunjukan itu ada fungsi untuk olahraga juga. Yang orang dulu menyebutnya itu selain society gitu ya, menyebutnya dengan rumah bola. Museum Subang ini pernah menjalin hubungan dengan negara-negara luar terkait di Bandung Asia Afrika. Kalau hubungan gitu ya, sebenarnya kita dengan sosialisasi waktu belum ada belum ada renovasi, kita sempat mempublikasikan tempat dan alhamdulillah berhasil gitu. Dengan adanya turis dari mancanegara terutama dari Belanda gitu kan, dan itu mereka ini orang-orang Belanda penasaran dengan keberadaan nilai-nilai sejarah yang ada di Subang gitu, karena waktu itu kan Belanda menjajah gitu ya, menjajah Indonesia sekian ratus tahun gitu ya, sehingga mereka penasaran datang ke sini. Dan ada juga turunan dari P.W. Hopland tadi yang datang ke sini untuk menelusuri makam P.W. Hopland. Keunikan Wisma Karya itu bagaimana sih Pak? Nah, ini kita ya berarti dari aspek bangunan gitu ya, keunikan bangunan ini. Yang kita lihat dari atas misalnya ada di situ atap mahkota, itu tidak dimiliki oleh bangunan-bangunan yang lain yang ada di Subang gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas mungkin dari Belanda gitu ya. Kemudian kita lihat di ini tiang ini gitu ya, tiang penyangga ini yang ada di Selasar itu merupakan salah satu arsitektur Yunani kalau nggak salah itu ya. Nah, itu salah satu keunikan di sini gitu. Sementara hanya dipakai pada masa Belanda gitu ya. Kemudian di dalam juga ada taman dalam gitu ya. Itu merupakan ada kolam air mancur gitu ya. Air mancur di dalamnya itu. Yang ini merupakan salah satu arsitektur yang dibuat pada masa itu gitu. Jadi masih asli gitu ya. Kalau yang di depan ini kan buatan sekarang gitu ya. Kalau yang di dalam itu masih asli buatan zaman dulu. Nah, itu salah satu keunikan di Wisma Karya. Program kerjanya itu bagaimana Pak? Yang kompas itu? Iya. Yang
kerjanya itu ya kayak tadi itu. Jadi mereka ya karena sering berkumpul di sini gitu ya, terus merancang sesuatu acara misalnya untuk mendatangi wilayah tertentu yang ada tinggalannya gitu. Misalnya ke daerah yang waktu itu pernah dilakukan gitu ya, daerah Cinangling gitu. Cinangling daerah Ibawan Dawan gitu ya. Kemudian ke daerah Tunggur yang merupakan tinggalan pada masa perusahaan PNT gitu ya, itu ada dua. Kemudian di daerah Panagara yang di Cisalak, mereka mengadakan acara di situ yang maksudnya untuk lebih memperhatikan terhadap apa aja yang ada di Subang, di Museum Subang. Ya. Jadi ini kita ini ya tinggalan pada masa, karena ini Subang ini merupakan perkebunan yang cukup luas gitu ya, yang waktu itu namanya PNT Land. Jadi PNT Land ini banyak membuat bangunan-bangunan di dalam kota Subang dan di luar kota gitu ya. Yang ada di dalam kota Subang misalnya kita menemukan bangunan-bangunan ya diantaranya ini gitu ya, Skytet ini. Kemudian ada juga Subang Plaza yang waktu itu menjadi hotel. Nah itu merupakan tinggalan perkebunan yang dijadikan sebagai kantor pusat, kantor besarnya itu di PNT Land gitu ya. Kemudian ada juga di sebelah sininya yang sekarang menjadi kantor Satpol PP gitu ya. Kemudian selatan ini bangunan gitu sekitar atelier gitu, itu juga tinggalannya. Kemudian di sebelah sana, ke sebelah barat itu ada wilayah pesanggrahan gitu ya. Nah itu merupakan salah satu tinggalan pada masa PNT dan itu kalau di dalam kota gitu. Sementara kalau ke luar itu banyak sekali gitu ya, terutama di wilayah yang ada perkebunan gitu ya. Misalnya kayak tadi di Gembor, kemudian Cisalak, Panagara gitu kan, kemudian di Ciater juga banyak. Nah itu tinggalan budaya harus diperhatikan juga. Kompas. Iya. Kompas Subang itu didirikannya pada tahun berapa? Ini baru ya sebetulnya, ini sekitar 2 tahunan lah, sekitar 2020 atau 2019 kalau nggak salah. 2019. Nah ini mereka ini bergerak dalam hal ya kayak pemerhati budaya Subang juga gitu ya. Misalnya mereka memperhatikan adanya tinggalan-tinggalan sejarah kebudayaan, misalnya ada gedung tua yang ada di wilayah tertentu gitu kan, nah, itu jadi perhatian mereka. Kemudian ada juga tinggalan misalnya benda-benda gitu kan, dia selalu memberitahukan pada kami gitu, pada pihak museum untuk menindaklanjuti hasil dari temuan tersebut gitu. Juga Pak, pas waktunya. Ya, makin sukses selalu. Kita karyanya maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.